Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septiade Daud. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Industri, kelas karyawan, akan presentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi produksi rantai calon emas menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong industri manufaktur untuk mengadopsi sistem informasi terintegrasi. Industri perhiasan emas, khususnya produksi rantai kalung, memiliki tahapan kompleks dari penerimaan bahan baku, peleburan, rolling, wire drawing, annealing, chain making, pemolderan, polishing, quality control, hingga pengemasan. Saat ini pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan formulir atau Microsoft Excel, menyebabkan kesalahan data, keterlambatan laporan, dan minimnya informasi real time. Diperlukan sistem informasi produksi berbasis OOP yang mengintegrasikan seluruh data produksi dalam satu platform. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah yaitu pencatatan produksi masih manual dan terdapat resiko kesalahan tinggi. Status produksi tidak dapat dipantau secara real time. Penyusunan laporan membutuhkan waktu lama, riwayat plot produksi sulit ditelusuri, monitoring QC belum terintegrasi, data tersebar di banyak dokumen. Tujuan penelitian yaitu menganalisis sistem produksi yang sedang berjalan, merancang sistem informasi menggunakan pendekatan OOP, membuat prototipe sistem pengelolaan data produksi, meningkatkan efisiensi pencatatan data, mempermudah monitoring real time, mempercepat penyusunan laporan produksi. Analisis sistem yang berjalan. Proses produksi rantai kalung emas saat ini menggunakan sistem semi manual. Operator mencatat pada formulir, lalu direkap di Excel, lalu supervisor menyerahkan laporan ke manajer produksi. Masalah utamanya, data tersimpan di banyak file Excel, sulit dicari. Laporan dibuat manual atau lambat. Dampak operasional, monitoring produksi belum real time, belum ada belum ada database terpusat atau data mudah hilang. Analis features. Metode ini menganalisis kelemahan sistem berjalan dari 6 aspek yang membandingkan dengan sistem usulan, yaitu ada aspek performance, sistem berjalannya input manual, membutuhkan waktu lama, sistem usulannya input via aplikasi dengan proses lebih cepat. Ada information, sistem berjalannya informasi yang tersedia real time, sistem usulannya dapat diakses real time melalui dashboard. Lalu ada aspek ekonomi, yang berjalan itu menggunakan kertas dan biaya administrasi tinggi. Usulannya data disimpan digital mengurangi kertas. Lalu ada aspek kontrol, berjalannya sulit melacak siapa yang mengubah data. Usulannya setiap penggunaan memiliki akun login terlacak. Kemudian ada efisiensi, yang berjalan data dicatat berulang di formulir Excel. Usulannya data cukup diinput satu kali ke sistem. Dan yang terakhir ada aspek service, yang saat ini berjalan laporan membutuhkan waktu lama. Usulannya laporan dihasilkan otomatis sesuai periode. Sistem usulan. Sistem usulan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan monitoring produksi ke dalam satu aplikasi berbasis web dengan hak akses per peran pengguna. Di sini ada operator login, input data induksi, database terpusat, lalu dashboard supervisor, ada quality control, laporan produksi, sampai terakhir ke
Manajer melihat dashboard dan laporan. Database terpusat, yaitu data aman, mudah dicari, dan tidak tersebar. Kemudian ada real-time dashboard, informasi produksi dapat dipantau langsung. Kemudian laporan otomatis, laporan yang dihasilkan tepat sesuai dengan periode pilihan. Dan yang terakhir ada traceability lot, di mana itu adalah riwayat setiap lot produksi mudah untuk ditelusuri. Perancangan sistem ASKES atau activity diagram. Berikut adalah ASKES diagram dan activity diagram. Di ASKES diagram itu terdapat aktor dan hak akses. Ada admin, yaitu aksesnya kelola seluruh data master dan pengguna. Kemudian operator, aksesnya itu input dan update status produksi. Supervisor itu memonitoring dan validasi produksi. UC input hasil pemeriksaan kualitas dan manajer itu untuk melihat dashboard dan laporan produksi. Activity diagramnya itu ada start, kemudian login, validasi user, dashboard, pilihan menu produksi, input data produksi, simpan data, database, supervisor monitoring, user pemeriksaan, sampai ke manajer untuk melihat laporan. Kemudian ada sketch diagram atau kelas diagram. Sketch diagram yaitu menggambarkan urutan interaksi operator login, validasi, input produksi, kemudian sistem menyiapkan ke database, lalu notifikasi berhasil. Kelas diagram yaitu kelas utama, user, atau dengan subkelas operator, supervisor, admin, dan QC. Produk, material, produksi itu disimpan atau update atau bisa juga dihapus. Quality control itu validasi, dan untuk laporan adalah PDF yang siap cetak atau ekspor Excel. ERD atau rancangan database dan spesifikasi sistem. Berikut adalah relasi antar tabel. Kardinalitas yaitu user produksi, kemudian produk, kemudian produksi, material produksi, produk, dan quality control. Spesifikasi perangkat lunak. Itu ada komponen spesifikasi. Komponen itu bahasa pemrograman, spesifikasinya PHP 8. Kemudian framework itu Laravel 11 opsional. Database spesifikasinya MySQL. Kemudian ada web server, Apache, terus browser itu Google Chrome atau Microsoft Edge. Kemudian sistem operasi itu spesifikasinya Windows 10 atau 11. Berikut adalah prototipe antarmuka sistem. Jadi ini tampilan prototipenya. Itu ada halaman login, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian setelah login lanjut ke halaman dashboard. Di sini dashboard itu menampilkan total produksi hari ini. Yang dicontohkan ini ada contohnya itu ada 120 lot terproduksi hari ini. Selesainya 95 lot. Dalam proses 20, rejectnya 5, dan grafik 7 hari terakhir, dan distribusi produksi. Jadi tampilan dashboard ini terlihat produksi hari ini itu ada berapa. Di sini contohnya ada 120 misalkan. Kemudian produk yang selesai itu ada 95 lot. Terus dalam proses itu masih ada 20 lot. Dan yang sudah injek itu sudah ada 5 lot. Lanjut, prototype input produksi, QC, dan laporan. Jadi tadi udah ada dashboard, sekarang masuk ke master data produksi dan input produksi. Jadi master produksi ini terlihat di situ ada kode produksinya, ada nama produksinya,
jenis rantai, kadar, dan draft. Kemudian di bawahnya ada tampilan input produksinya, itu bisa dipilih ada pilihan tanggal produksinya, kemudian materialnya itu emas dan berapa persen, kemudian lotnya, berat material, terus jenis produknya, operator siapa, statusnya, dan jumlah barang piece-nya itu berapa. Kemudian ada lagi tampilan quality control, kurang lebih juga seperti ini. Itu ada tanggal, ada nomor lotnya, ada statusnya, nanti muncul kode nomor lotnya, nama produknya, jumlah piece-nya, tanggal QC-nya tanggal berapa, dan jika ada tampilan hasil dari QC-nya itu apakah oke atau reject, dan catatan. Kalau oke itu catatannya apa, kalau reject itu biasanya dicantumkan di catatan itu rejectnya di bagian apa, sehingga bisa dievaluasi nanti oleh operator. Dan yang terakhir adalah laporan produksi. Di sini ada tanggal periodenya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus jenis produknya apa, nanti bisa ditampilkan. Lalu bisa juga diekspor ke Excel atau ke folder PDF. Di sini terlihat ada nomornya, ada produknya itu produk apa, kemudian total produksi piece-nya itu ada berapa, yang oke berapa, yang reject berapa, dan presentasinya itu berapa. Laporan periode 1 sampai dengan 8 Mei. 18 Mei 2024 contohnya. Totalnya ada 3.550 piece diproduksi yang diproduksi. Kemudian 3.390 piece yang oke, yang reject itu ada 160 piece. Jadi tingkat keberhasilannya kurang lebih 95,49%. Dan kemudian juga tersedia jika mau diekspor ke Microsoft Excel itu bisa, atau ke format PDF itu juga bisa. Jadi kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya adalah sistem manual terbukti tidak efisien dan rawan kesalahan. Analisis piece mengkonfirmasi kelemahan di 6 aspek utama. Perancangan OOP ini menghasilkan model terstruktur via UML. Use case, activity, screens, kelas, dan ARB. Prototipe memvisualisasikan alur sistem sebelum implementasi. Sistem baru meningkatkan kecepatan, akurasi, dan monitoring real-time. Saran pengembangan, implementasi berbasis web atau cloud untuk akses fleksibel. Integrasi dengan gudang, processing, inventory, dan akuntansi. Lalu tambah fitur barcode atau QR code untuk traceability loadnya. Kemudian notifikasi otomatis untuk keterlambatan atau reject berlebih. Kembangkan aplikasi mobile untuk monitoring kapan saja. Dan yang terakhir, pelatihan penggunaan agar implementasi berjalan secara optimal. Jadi berikut presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebesarnya. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.